Oke, ini mau lanjutkan lagi ya tentang works of Master Xing Yun ya, tentang emptiness, tapi kali ini subtopiknya how to recognize emptiness ya. Jadi bagaimana atau cara mengenali emptiness ya. Kita lihat ya. Emptiness and existence may seem like opposing concepts ya. Existence seems as if it is anything other than empty, and emptiness seems as though it doesn't exist. However, from the Buddhist perspective, emptiness and existence are two sides of the same coin. All of the existence is empty because it's a lack of independent self. But all of existence also arises out of emptiness itself. Kira-kira bahwa kekosongan dan keberadaan itu dapat dilihat sebagaimana konsep yang berlawanan. Ya, keberadaan tampaknya ya seolah-olah itu adalah sesuatu yang daripada kosong. Dan kekosongan tampaknya seolah-olah tidak ada. Nah, namun dari perspektif Buddhis, kekosongan dan keberadaan adalah dua sisi dari mata uang koin yang sama. Ya, semua dari keberadaan adalah kosong sebab tidak memiliki diri yang mandiri ya, artinya memiliki diri yang independen. Tetapi semua keberadaan juga muncul dari kekosongan itu sendiri. Ya, bagaimana sekarang ya kita bisa mengetahui kekosongannya ya? How can we come to emptiness ya? We can actually recognize emptiness from observing existence. The following are 7 such process. Jadi maksudnya gini, bagaimana atau cara kita mengetahui atau mengenali emptiness atau kekosongan? Ya, kita sebenarnya bisa mengenali kekosongan dari pengamatan keberadaan. Ya, berikut ini ada 7 pendekatannya, approach-nya. Jadi following 7 such approaches ya. Satu yaitu continuous succession, istilahnya suksesi berkelanjutan. Ya, tak ada sesuatu lah di dunia adalah permanen toh, atau tidak berubah kan? Tidak ada yang tidak berubah kan? Nah, dan semua hal memudar kan? Mereka akan digantikan oleh yang terjadi setelahnya. Silih bergantilah sel-sel tubuh kita ya. Nah, coba saya lihat dulu. Continuous succession. Nothing in the world is permanent or unchanging. And as all things fade away, they will be replaced by what comes after. The cells of our bodies are an example of this. As cells divided, age, and die, they are replaced by new cells. Everything in the world is like this. There is an old Chinese saying that illustrates this continuous succession quite well. In the Yangtze River, the waves from the peak push the wave in front forward, just as a new generation of people replace the old. By observing this continuous succession of impermanence of phenomena, we can understand emptiness. Jadi kira-kira continuous ya, yang pertama, cara pengenalan lewat yang pertama yaitu continuous successions, suksesi keberkelanjutan istilahnya. Tak ada sesuatu di dunia adalah permanen atau tidak berubah. Artinya berubah terus dan semua hal memudar. Ya, mereka akan digantikan oleh apa yang terjadi setelahnya. Sel-sel tubuh kita adalah sebuah contoh ini. Ya, saat sel membelah, ya, semua dan mati.
sel-sel itu digantikan oleh sel-sel baru. Ya. Nah, segala yang di dunia seperti ini. Ada pepatah kuno Chinese lah yang mengilustrasikan suksesi berkelanjutan dengan baik. Di sungai Yangtze, ya, ombak dari belakang mendorong ombak yang di depan ke depan, sama seperti generasi baru menggantikan yang lama. Nah, oke. Nah, jadi dengan istilahnya mengamati suksesi berkelanjutan ini dan impermanen fenomena, kita dapat memahami emptiness, ya. So by observing this continuous succession and impermanence of phenomena, we can understand emptiness, ya. Itu cara pertama, ya, PDKT pertama. Yang kedua yaitu cycle atau siklus, ya. Everything in the universe is a subject to cause and effect, which often manifests in the form of natural cycles. Consider the example of a fruit seed. If the seed is properly planted in the earth and receives sufficient sunlight, air, water, and other nutrients, it will grow into a plant and produce flowers and then bear fruit. The seed is the cause and the fruit is the effect. When the seed from this fruit is exposed to necessary external condition and once again grows in the plant bearing fruit, the fruit that was grows in a plant bearing fruit, the fruit that was originally the effect becomes the cause of a new life. Causes lead to effects, and effects become causes. By observing these cycles, we can understand emptiness. Kira-kira gini, siklus, ya, cycle itu siklus. Segala sesuatu yang di alam semesta adalah subjek dan pengaruhnya. Maksudnya semua yang ada di alam semesta tunduk pada hukum sebab dan akibat, oke? Ya, yang sering kali bermanifestasi dalam bentuk siklus alami. Nah, perhatikan contoh dari sebuah benih buah, katakan, ya, benih buah. Jika benih tersebut ditanam tepatlah, artinya sesuai lah, ya, misalnya ke tanah, ya, menerima cukupan sinar matahari, udara, air, nutrisi lain, ya, nah, ia akan tumbuh jadi tanaman, menghasilkan bunga-bunga dan kemudian berbuah. Benih adalah sebab dan buah adalah akibat. Ketika benih dari buah itu terpapar pada kondisi eksternal yang diperlukan dan sekali lagi akan tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang awalnya efeknya menjadi penyebab kehidupan baru. Penyebab yang menyebabkan efek dan efek menjadi penyebab. Dengan mengamati, observe, ya, siklus, ya, cycle ini, kita dapat memahami, ya, emptiness atau kekosongan. Oke, nanti lanjut kedua.